Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas ayah dari anak Historia, yang dimana ini adalah teka-teki yang harus dipecahkan sebelum Attack on Titan tamat. Lalu apakah itu? Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, kami harap kalian nonton dulu pembahasan sebelumnya. Jika sudah, mari kita lanjut. Pada chapter 134, akhirnya Historia Reis melahirkan, tapi belum diperlihatkan anaknya keluar saat itu. Jadi anak siapakah itu? Siapa ayahnya? Untuk masalah ini sebenarnya sudah kami bahas kalau kami tidak setuju jika Farmer Kun atau si Kang Ternak adalah ayah dari anak tersebut. Alasannya cukup simpel, mukanya sama sekali tidak pernah diperlihatkan secara jelas. Jadi kita bahas latar belakangnya sedikit. Farmer Kun adalah seorang peternak yang saat ini namanya belum diketahui. Ia baru muncul pada chapter 108 yang dimana semasa kecil dia adalah anak pembuli yang melempari Historia batu. Dan setelah dewasa dan Historia jadi ratu, ia bekerja di panti asuhan milik Historia sebagai bentuk minta maafnya atas perbuatannya di masa lampau. Jadi intinya, kami tidak terima saja seorang karakter yang muncul satu chapter dikalahkan oleh Eren, Jin, Connie, dan yang lainnya yang memiliki identitas jelas dan muncul pada chapter yang banyak. Coba bayangkan Farmer Kun itu adalah kamu. Ya, kamu yang baru saja masuk dunia Attack on Titan yang modal teman masa kecil doang, lalu menikahi ratu, tanpa kisah yang lebih detail. Padahal seharusnya tidak masalah kalau Farmer Kun pelakunya. Hanya saja kisahnya diceritakan pada chapter 108 saja. Bisalah kami terima kalau di chapter-chapter sebelumnya ia pernah disinggung tapi kenyataannya tidak. Bahkan ketika Historia menceritakan kisah masa lalunya, Farmer Kun tidak disebutkan sama sekali. Oke, lanjut. Ada hal penting yang bisa kami tangkap pada chapter 108, yaitu pembicaraan antara Komandan Nile dan Roek. Di sana, sesuai terjemahan resmi yang ada di komik, bahwa mereka mengetahui kalau Historia telah hamil oleh orang lokal, yang tak lain adalah Farmer Kun. Memang agak aneh dan sedikit sakit juga dengarnya, kasta ratu menikah dengan orang biasa. Tapi ya, kita terima saja, pangkat bukanlah segalanya. Dari sini ada alasan kenapa Historia hamil dan ingin memiliki anak. Itu karena ia tidak ingin menjadi tumbal dan membatasi umurnya. Ada dua kandidat kuat yang memiliki kaitan erat kenapa Historia bisa hamil. Pertama adalah Yelena. Ia adalah orang yang menemui Historia untuk berkata bahwa buatlah anak, agar Seke Yeager tidak jadi dimakan olehnya. Nah, maksudnya rencana awal pihak militer Paradis itu adalah mengorbankan Seke dan Historia sebagai keturunan kerajaan yang akan mewarisi Beast Titan. Karena Seke sudah tidak dipercaya sebagai sekutu, apalagi dialah komandan musuh yang telah menghancurkan pasukan pengintai sebelumnya. Itu semua dilakukan Yelena agar Seke bisa selamat dan masih hidup untuk waktu yang cukup lama. Atau kedua adalah Eren yang menemui Historia. Karena sebelumnya Eren menentang keras bahwa Historia yang akan menjadi pewaris selanjutnya. Karena apa? Karena jika Historia setuju mewarisi kekuatan Beast Titan, otomatis umurnya tersisa 13 tahun. Dan kita ingat kata-kata Eren bahwa ia sangat ingin melihat temannya berumur panjang dan hidup lama. Dan tentu saja itu termaksud Historia. Eren juga berkata bahwa akan ada jalan lain tanpa mengorbankan Historia. Dan tibalah jalan lain itu adalah Rumbling atau Gemuruh Titan. Nah, dari sini mari kita bahas pertemuan Eren dan Historia di chapter 130. Jika benar Eren sangat menentang Historia dikorbankan, pastinya Eren tidak masalah dengan Historia yang memiliki anak. Dan di sini muncul beberapa teori liar para fans tentang anak Historia dan akan kami luruskan sesuai apa yang kami dapatkan. Jadi para fans berteori kalau Historia berkata bagaimana kalau aku punya anak di hadapan Eren. Itu karena Historia ingin mengancam Eren agar ia tidak melakukan Gemuruh Titan. Nah, jawaban kami setelah mendengar teori ini adalah kebodohan. Maksudnya Historia akan menjadi karakter terbodoh yang pernah saya lihat jika benar teori para fans itu benar. Kenapa? Jelas jawabannya. Untuk mengancam Eren dengan mempunyai anak. Apakah kalian pikir Eren tiba-tiba berubah pikiran dan memperhatikan Historia? Apakah kalian pikir anak itu dibuat hanya untuk kepentingan pribadi dan hal receh seperti menghentikan seseorang? Tentu saja jawabannya tidak. Anak adalah anugerah di dunia ini. Mereka terlahir karena cinta dan takdir.
Anak tidak bisa dibuat hanya untuk dipakai sebagai ancaman. Lalu pertanyaannya, apakah saat itu Historia bertanya begitu? Punya maksud tertentu. Nah, disinilah yang akan kami kupas semuanya. Dan sangat sayang seribu sayang, sebelum kami lanjut, kami berpikir bahwa memang benar ayah dari anak Historia bukanlah Eren Yeager. Ya, entah kalian tim Hereisu atau Eremika, yang jelas kami membuat video ini sesuai fakta Attack on Titan dan sesuai yang kami bisa lihat sepanjang cerita ini dimulai. Kami sangat hati-hati membuat video detail semacam ini. Jadi kita lanjut. Maksud Historia berkata seperti itu kepada Eren mempunyai dua makna atau teori yang bisa kami dapatkan. Pertama, mungkin mendekati kemenangan tim Erehisu, bahwa Historia ternyata ingin punya anak dengan Eren. Alhasil Eren setidaknya memberikan harapan terakhir pada orang yang ia sukai sebelum ia melakukan rambling. Dan anak tersebut akan mewarisi darah Eren Yeager, yang bisa jadi Eren kecil akan memulai kisahnya yang baru dan ia terlahir tanpa tembok dan penuh kebebasan. Tapi anehnya teori pertama ini sedikit lemah, karena seorang ayah pasti tidak akan meninggalkan anaknya dan memilih rambling. Maka dari itu muncullah teori kedua yang sudah kami amati sejauh ini, dan itu adalah Historia sejak bertemu dengan Eren saat itu ia sudah hamil. Lalu kenapa perutnya belum besar? Jawabannya simpel, itu adalah kehamilannya yang baru saja berusia 1 bulan atau 2 bulan. Dan inilah penjelasan kenapa Historia berkata kepada Eren bahwa bagaimana kalau aku mempunyai anak. Ini jelas-jelas adalah pengakuan bahwa sebenarnya Historia sudah mengandung anak dari orang lain. Hanya saja Eren sepertinya tidak tahu, dan setelah pembicaraan tersebut sepertinya Eren akhirnya tahu. Maka dari itu ia sangat benci dan bermuka musam saat berbicara dengan Seke. Jadi begini penjelasannya, alasan kenapa Eren marah adalah karena Historia tidak percaya padanya. Karena sebelumnya Eren mati-matian membela Historia agar ia tak menjadi pewaris Titan. Dan akan menemukan cara agar Historia tidak menderita dan hidup bahagia. Akan tetapi si Yelena yang memberitahu Historia bahwa ia harus mempunyai anak, membuyarkan semuanya. Dan ini tepat kenapa Eren marah kepada Seke, karena tindakan Yelena jelas menguntungkan Seke yang saat itu berada di sampingnya. Demi Seke, Historia dikorbankan dan harus dijadikan ibu muda, yang seharusnya Historia tetap menjadi ratu dan menunggu masalah diselesaikan. Inilah alasan logis kenapa Eren tetap melakukan rambling atau gemuruh Titan. Karena anak Historia bukanlah anak Eren. Mungkin Eren hanya kecewa kepada Historia bahwa kenapa ia harus melakukan itu. Padahal kemenangan sudah di depan mata. Bahwa Historia tak perlu mendengarkan orang lain. Karena di masa depan, Eren sudah punya solusinya yaitu rambling atau gemuruh. Ia akan meratakan seluruh dunia dan tidak ada lagi pewarisan Titan dan semacamnya. Ini juga menjelaskan kenapa Eren tak mau mewariskan Attack Titannya kepada teman-temannya. Karena ia ingin melihat mereka hidup panjang. Mungkin kami tebak di akhir pembicaraan adalah Eren hanya kaget dan Historia malah memilih jalan yang seharusnya tak ia pilih. Eren pastinya teringat dengan kisah Ymir Fritz, di mana Ymir hanya digunakan untuk melahirkan anak-anak agar kekuatan Titannya tidak terputus. Kami tebak itulah yang Eren pikirkan tentang Historia. Seharusnya Historia tak memiliki anak hanya karena kekuatan Titan ingin diwariskan. Sungguh kecewa bukan? Dan ya, kami yakin teori kedua kami 99% mendekati kebenaran. Tapi bukan berarti Eremika menang ya. Tidak demikian. Ingat, Isayama Sensei tidak akan semudah itu membuat happy ending pada Mikasa dan Eren. Oh iya, kita juga membahas lanjutan dari teori kedua. Lalu kenapa wajah Historia tampak tidak bahagia? Biar kami tebak. Ia kecewa dan habis dimarahi oleh Eren. Karena pilihannya memiliki anak ternyata tidak bisa menghentikan Eren untuk melakukan rambling. Karena rencana awalnya begini, sesuai perkataan Hanji kalau Paradis akan bertahan selama 50 tahun ke depan. Untuk itulah pewaris keturunan raja harus ada. Dan rencana ini dibuat sebelum rambling Eren dinyatakan. Nah, karena itulah Historia kecewa dengan pilihannya karena ternyata Eren lebih memilih rencana rambling ketimbang rencana bertahan selama 50 tahun. Jadi garis singkatnya begini, Historia terlanjur mengikuti rencana pewarisan, sedangkan Eren tetap melanjutkan rencana ramblingnya. Artinya dua rencana sudah dijalankan sekaligus. Jadi jika Eren tidak melakukan rambling, maka rencana Historia lah yang akan berjalan.
Dan sebaliknya, jika rencana Historia tidak terjadi, maka Ramling Erenlah yang akan berjalan. Dan hasil dari dua rencana tersebut dijalankan sekaligus, tentu saja menghasilkan hasil akhir yang sama. Historia tetap mendapatkan pewaris dari darah keturunannya, dan Eren tetap mendapatkan kebebasannya di luar sana. Makanya saat itu wajah Historia nampak terlihat sedih, karena ternyata rencananya harusnya tak perlu dijalankan sebelum ia berunding dengan Eren. Jika saja Historia tahu rencana Eren lebih dulu sebelum dihasut Yelena, kami yakin 100% Historia tidak akan hamil. Jadi kesimpulannya, ayah dari anak Historia itu bukan Eren ya, bisa saja Farmer Kun atau orang lain. Oke, mungkin itu saja pembahasan super kali ini. Jika ada pertanyaan dan tambahan, silakan komentar saja di bawah ya. Sekian dari pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan komentarnya ya.